على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ilma. Sebelum kita lanjut belajar, mari kita sama-sama baca Al-Fatihah untuk penulis kitab, yaitu Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kemudian kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, kemudian kepada para guru-guru kita, untuk Rasulullah SAW terutama, dan siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Ala hadhi niyati sholih. Al-Fatihah. Jadi sebelum kita masuk ya, kenapa kita belajar dan berkumpul itu dengan kitab, ada kitab? Karena memang rukun ilmu itu ada 4, ada guru, ada murid, ada kitab, kemudian ada persistensi kita. Ada guru, ada murid, tapi tidak ada kitab, itu tidak belajar. Dan itulah yang banyak terjadi di masjid-masjid sekarang. Kajiannya setiap malam, kajian subuh pun ada, kajian minggu pagi pun ada, ya giat kajian. Tapi ilmu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada kitab. Ada bapak-bapak ikut kajian 10 tahun, kan, tetapi ditanya hal-hal yang membatalkan wudu, blank. Ya, ditanya kan simpel, pantangan orang yang berhadas besar apa saja, blank, tidak tahu. Kenapa? Padahal dia sudah ngaji lama, gurunya ada, enak, persistensinya ada, hadir selalu, kan, tetapi kurikulumnya tidak ada. Nah, ini penyampaian kurikulum adalah kitab. Bahkan ulama-ulama dulu juga kalau mau mengajar, ya kalau tidak ada kitab yang akan diajar, tulis kitab sendiri. Nah, itu ini rukun ilmu. Tidak ada ini maka tidak dapat ilmu. Ya, dan kalau kita memang menganggap menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka penuhi rukun-rukunnya. Kalau rukun tidak terpenuhi berarti tidak sah ibadah. Yang penting ya, ada murid, tidak ada guru. Ada murid, tidak ada guru. Kitab ada, itu juga tidak akan jadi. Belajar sendiri. Ya, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikh. Ya, jangankan memahami, baca saja kalau tidak ada guru salah. Orang awam belajar baca Quran tidak dengan guru. Ayat pertama surat Al-Baqarah apa dia baca? Alam. Itu alif lam mim. Belum lagi surat Yusuf, antak mana ada yang dimonyongkan. Itu kalau tidak ada guru, baba untuk monyongnya kan tidak tahu. Ya, mesti ada guru. Nah, murid juga pasti, tidak mungkin guru ngecek sudah murid lalu sebenarnya kan. Kemudian persistensi itu yang terakhir. Nah, jadi ini kita pakai kitab ya, mudah-mudahan ini menjamin kesinambungan kajian kita ke depan. Nah, kemudian sebelum kita masuk kitab, kita baca sedikit ya. Ini kelebihan kitab-kitab kontemporer ya. Tadi kita sampaikan juga pada Ustaz Nasnan. Kalau cetakan-cetakan baru itu kelebihannya apa? Biografi penulis itu disampaikan di awal. Nah, walaupun biografinya ringkas. Kita baca dulu ya. Ini dari penerbit. Tarjamatun Mujazatun lil Imamil Ghazali. Biografi singkat tentang Imam Ghazali. Huwa Muhammadun ibni Muhammadin al-Imam Hujjatul Islami Zainuddin Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Jadi nama beliau Muhammad, bapak beliau Muhammad, kakek beliau pun Muhammad. Dan memang orang-orang kita harusnya cinta dengan nama Muhammad. Setiap rumah itu jangan sampai kosong dari Muhammad. Ya, kok panggilannya Irfan gitu kan, jadi ada Muhammad. Imam Hujjatul Islam. Nah, digelari dengan argumen umat Islam. Zainuddin Abu Hamid ini kunyah beliau. At-Tusi, nisbat kepada Tus Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini baru khilafiyah nanti nisbat kemananya. Beliau dilahirkan di Tus tahun 450. Lahir di Tus, itu posisinya di Iran sekarang, tahun 450. Beliau belajar dari Imam Haramain. Guru utama beliau banyak ya, ada kisah beliau yang dibegal itu, kemudian buku beliau diambil, dirampas. Ya, buku beliau dirampas, Imam Ghazali bukunya dirampas, kemudian beliau pun pergi ke markas tukang begal itu minta bukunya kembali karena buku itu tidak ada gunanya bagi begal. Ditanya oleh begal, apa guna buku ini untuk engkau? Kata Imam Ghazali, ilmu saya ada di buku itu. Kata begal itu apa? Ilmu itu di mana? Ilmu di sini. Nah, itu tersentak Imam Ghazali. Nah, itu kan beliau pulang belajar, tapi bukan belajar kepada Imam Haramain. Gurunya ketika itu namanya Abu Nasr. Nah, tapi gurunya banyak. Ini guru yang paling utama Imam Al-Haramain Al-Juwaini, itu Imam Al-Juwaini ya. Wala zamahu, dan beliau bermulazamah dengan beliau.
sehingga beliau menjadi orang yang paling tajam pada masanya, orang paling pintar pada masanya. Kemudian beliau juga membacakan dengan hadirnya imamnya. Maksudnya apa? Beliau mengajar disupervisi pula oleh Imam Al-Haramain. Setelah wafat Imam Haramain, kemudian beliau menjadi lektor ya, menjadi dosen di tempat Nizamul Mulk. Ya itu istilahnya gini PM, Perdana Menteri. Ini menterinya luar biasa, Nizamul Mulk. Kemudian beliau itulah posisi ulama dulu ya, dan posisi pemimpin. Kalau misalkan kedua-duanya itu bekerja sama ya, seperti Nizamul Mulk dan Imam Ghazali, muncul generasi-generasi luar biasa ketika itu. Imam Ghazali, kalau saya dengar dari Tengku Fauzan, itu madrasah nizamiyah di Baghdad ketika itu tidak hanya menghasilkan ulama tapi juga menghasilkan dokter, pakar teknik sipil, insinyur istilahnya sekarang. Jadi luar biasa itu. Kemudian Imam Ghazali mengajar di madrasah nizamiyah, kemudian beliau berangkat haji, kemudian kembali ke Damaskus, kemudian beliau menetap bermukim di Damaskus selama 10 tahun. Sanafa fiha kutuban yuqalu innal ihya minha. Di Damaskus lah Imam Ghazali menulis beberapa kitab, dan ada yang mengatakan bahwasanya Ihya Ulumuddin itu ditulis oleh beliau di Damaskus. Tsumma sara il Qudsi, kemudian beliau berangkat ke Al-Qudus wal Iskandariyah dan Alexandria. Tsumma ada ila watanihi fi Tus, kemudian beliau kembali ke kampung beliau di Tus. Kemudian beliau pun sibuk mengarang, beribadah dan menyebarkan ilmu. Dan beliau juga tetap mengajar ya di Nizamiyah Naisabur selama beberapa waktu, kemudian tidak lagi mengajar di Baghdad, kemudian mengajar di Naisabur, berangkat haji, pergi ke Alexandria. Itu kehidupan beliau, berarti beliau banyak juga bersafar. Kemudian beliau juga membangun bilik untuk orang-orang sufi, kemudian juga sekolah bagi orang-orang yang memang ingin belajar. Kemudian beliau juga mendalami hadis. Walaupun beliau mendalami hadis itu tidak istilahnya ya, Imam Ghazali kalau kita katakan kalau beliau sendiri mengatakan bahwasanya ilmu hadis beliau itu sedikitnya itu jangan dibandingkan dengan sedikitnya kita, tapi sedikitnya Amirul Mukminin fil hadis, oke. Ya, ini dikatakan Imam Ghazali sedikit, padahal kitab Ihya Ulumuddin itu mencakup 4.000 lebih hadis. Ya, tidak akan mungkin orang bisa menulis 4.000 hadis tanpa maktabah syamilah kecuali dia adalah ahli hadis. Tapi kalau dibandingkan dengan ulama lain ya barangkali itu pun barangkali wallahu alam. Karena kalau misalkan kita bahas pula aspek irfani Imam Ghazali ini ya, ilmu-ilmu yang beliau dapat, bahkan tahqiq yang beliau ambil secara laduni ya, itu juga walaupun secara ilmiah, secara argumen, secara munazarah tidak bisa dibawa, akan tetapi secara dipelajari ya kita pelajari ya, kita juga bisa jadikan itu sebagai pegangan. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Ghazali ini dihitung sebagai salah satu mujaddid dalam mazhab Syafi'i, dan kita juga yakin ya setiap 100 tahun Allah mengutus satu orang yang melakukan tajdid. Innallaha yab'atsu fi hadhil ummati fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu fihim. Setiap 100 tahun ada mujaddid, dan Imam Ghazali ini salah satu mujaddid. Mujaddid sebelumnya ada Imam Syafi'i yang menggabungkan antara thariqah ahli ra'i dengan ahli hadis ya, dikatakan orang sebutnya seperti itu. Madrasah Imam Abu Hanifah dengan madrasah Imam Malik. Kemudian sebelumnya ada Umar bin Abdul Aziz yang dapat menggabungkan antara kepemimpinan dengan kealiman. Kemudian juga beliau ini yang dapat menggabungkan antara aspek rohani dan aspek jasmani, aspek fikih dengan aspek tasawuf. Itu dalam magnum opus beliau itu Ihya Ulumuddin. Itulah kira-kira sedikit tentang Imam Al-Ghazali. Kalau Syekh Nawawi Bantani ada di sini, tapi barangkali Ustadz Apriya Putra yang lebih cocok untuk menjelaskannya, karena Syekh Nawawi Bantani ini ulama kita ya. Ya. Madu anak kamera ke beliau.